Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan men-share cara membuat manage. Pada LKS yang dibahas pembuatan manage menggunakan Microsoft Office, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dalam manage ada source data dan mail dokumen. Di sini yang akan direncanakan adalah tampilannya seperti ini. Mail dokumennya di sini nanti akan tampil data-datanya, siapa saja dan bagaimana namanya, jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, hobinya, dan cita-citanya. Kemudian di data search datanya seperti ini. Data yang akan tampilkan itu NSE, namanya siapa, jenis kelaminnya siapa, tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya di mana, alamatnya di mana, hobinya apa, dan cita-citanya apa. Tetapi di sini saya akan men-share tidak menggunakan untuk pembuatan manage, kita tidak akan menggunakan Microsoft Word maupun Excel, tapi kita akan menggunakan aplikasi yang digunakan aplikasi di internet, yaitu Google Dokumen dan Google Spreadsheet. Google Dokumen hampir sama fungsinya seperti Microsoft Office dan Microsoft Word, sedangkan Google Spreadsheet sama fungsinya dengan Microsoft Excel. Bagaimana cara mengaksesnya? Kita coba dulu dan dipraktekkan dulu. Pertama-tama yang harus dipastikan adalah kita harus memiliki akun Gmail-nya beserta mengetahui passwordnya. Ayo kita mulai. Pertama-tama kita akses Google Chrome-nya pakai browser, boleh pakai Google Chrome, Opera, atau IE, Internet Explorer, dan sebagainya. Terus kita akses namanya Gmail. Kemudian kita pilih Gmail atau langsung login aja. Kita masukkan akun email kita, alamat emailnya. Selanjutnya masukkan passwordnya atau kata sandinya. Klik berikutnya, kita tunggu, kemudian kita muncul di halaman akun Google-nya. Untuk mengakses Google Spreadsheet dan Google Dokumen, pertama-tama kita harus mengakses dulu Google Drive, karena ketika kita mengakses Google Mail, kita dapat menggunakan akses yang ada dari Google. Ini adalah beberapa aplikasi yang dapat kita pakai menjadi pengguna dari Gmail tersebut. Di sini kita pilih Google Drive-nya. Di sini Google Drive-nya. Nah, udah muncul. Kemudian sebelum kita membuat dokumennya, saya akan membuat foldernya dulu sebagai tempat agar tidak terpisah daripada yang lain, karena di sini banyak sekali foldernya, biar nggak berserakan aja. Kita pilih new folder. Kita kasih nama foldernya adalah manage. Create. Nah, udah buat foldernya, kita buka. Sekarang kita akan buat Google Spreadsheet-nya. Kita buat Google Spreadsheet-nya sebagai tempat penyimpanannya, tempat datanya, search datanya. Ini kita kasih nama dulu, namanya adalah source.
atau sumber data, source data. Setelah itu kita isikan data-datanya, misalkan data MI, SN, sampai kemudian nama dan sebagainya. Terisi seperti ini. Kita buat dulu format, kemudian alternate color untuk membedakan mana headernya. Sini saya kasih hijau, mana header sama mana warnanya. Oke, udah ketahuan kan? Untuk menambahkan 0 caranya, bila hasilnya seperti ini, bila kan tadi tuh sesuai skema di sini ada 0-nya di awal. Caranya bagaimana? Pertama klik dulu namanya, kemudian klik di awalnya, kasih tanda petik 1, kemudian kasih 0. Seperti itu. Bila tidak ada, nanti akan kembali seperti ini. Contohnya, bila tidak ada tanda petik di awalnya seperti ini, hasilnya tetap gak akan muncul tanda 0-nya di awal. Kita kasih tanda petik 0 seperti ini. Ini data-datanya. Misalkan data orang pertama adalah NSN 0 sekian sekian sekian, namanya Upin, jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya di Kuala Lumpur, tanggal lahirnya 13 April 2003, alamatnya Kampung Durian Runtuh, hobinya membuat perangkap ikan, cita-cita menjadi Spiderman. Oke, yang kedua adalah Ipin, laki-laki Kuala Lumpur, tanggal lahirnya 13 April 2003, alamatnya Jalan Kampung Durian Runtuh, hobinya menyetrika baju, cita-citanya ingin jadi Iron Man. Selanjutnya kita akan membuat spreadsheetnya. Saya masuk manage, nah, ke foldernya kita buat folder yang untuk Google Docs sebagai template-nya, blank dokumen. Kita buat datanya seperti ini, verifikasi data. Biasa kalau tidak ada skemanya, kita ketik seperti biasa, kasih biodata siswa, kemudian kembali untuk rata, kemudian NISN, hingga hasilnya seperti ini. Yang harus diperhatikan adalah data ini yang akan jadi hasil tampilan datanya. Misalkan di sini NSN-nya, NSE namanya adalah nama, akan muncul di sini nama hanya sebagai template, di sini yang akan jadi tampilannya. Ini akan berbeda-beda karena ada dua datanya. Yang harus diingat adalah header yang ada di source data harus sama dengan header yang ada di sebelah isiannya. Misalkan di sini NSN harus serupa, huruf besarnya, huruf kecilnya yang ada header yang ada pada source data harus sama dengan data yang akan ditampilkan di template-nya. Kita kasih nama dulu, namanya adalah verifikasi biodata siswa aja. Kemudian di sini untuk sebagai inputan dari search data hasilnya kita kasih tanda kurung kurawal sebanyak buka sebanyak 2 kali, kemudian kurung kurawal tutup sebanyak 2 kali pada tiap-tiap datanya, karena ini mewakili variabel yang ada pada
header di source datanya. Oke, di sini ada dua ya, tempat, tanggal lahir. Kan di source datanya ada beda kolom ya, tempat dan tanggal lahir. Kenapa di sini disatukan? Karena ini untuk bisa memunculkan dari satu data itu kita kasih kurung kurawalnya 2, kasih kurung kurawal buka dan tutupnya sebanyak 2 tempat, yaitu di variabel tempat dan tanggal lahir. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian ini belum terhubung ya antara Google Doc dengan Google Spreadsheet yang ini, yang datanya. Bagaimana cara menghubungkannya? Pertama-tama kita install dulu aplikasinya. Untuk menghubungkannya apa? Kita pilih add-ons, kemudian pilih get add-ons.